Oh, dari mana tuh ini? Dari Salatiga. Salatiganya mana? Oh, muncul. Oh iya. Udah sampai, Pak. Oh, udah sampai malahan. Kalau udah sampai ya naik lagi yo. Temani saya. Kita sempurnakan pendakian ini untuk menuju ke puncak Telomoyo via Arsal. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin mereview jalur pendakian Gunung Telomoyo tapi yang versi trekking via Basecamp Arsal. Selamat pagi Mas Jack. Selamat pagi Pak. Ini registrasinya bayar berapa ini? Registrasinya 15.000. 15.000. Parkir motor 5.000. Parkir motor 5.000. Kalau kita lewat jalan kan juga registrasinya 15.000 ya Mas. Kalau tidak salah loh. Ya. Nah itu 15.000 tinggal naik ojek atau naik mobil bisa sampai puncak. Di sini 15.000 masih jalan ya Mas ya. Iya masih. Tapi tetap diminati teman-teman. Ini kita lihat ini parkirannya juga penuh pada hari ini. Jadi mereka memang naik ke Gunung Telomoyo itu bukan karena praktisnya yang dengan mobil, tapi tetap jalan kaki itu diminati. Ini teman-teman bisa lihat ini banyak sepeda motor yang di parkiran ya. Ini kita di Basecamp Arsal ya. Basecampnya cukup nyaman, ini pagarnya luas. Dari informasi petugas Basecamp tadi, kalau kita ke puncak Gunung Telomoyo via jalur atau via Basecamp Arsal, itu kita tidak akan beririsan dengan jalur aspal. Jadi nanti kita tidak bertemu dengan jalur aspal dan puncaknya pun beda. Nanti kita lihat apakah puncak tower yang biasanya ramai dengan pengunjung itu nanti bisa kelihatan dari puncak via jalur Arsal ini. Ini ada apa namanya ya, toilet yang disediakan untuk para pendaki. Lokasinya masih berada di kebun warga. Itu yang di sana itu Gunung Andong. Ini ladang-ladang pertanian juga tampak subur. Ada yang menanam tomat, cabai, kentang. Kentangnya ini kentang lokal ya. Mulai keluar dari ladang penduduk. Sepi sekali. Kurang lebih berjalan 10 menit dari Basecamp, kita sampai di apa ini ya, Gapura mungkin ya, Gapura pendakiannya mungkin ya. Ini suasananya juga masih sepi sekali. Kita akan memasuki apa ini, hutan bambu apa ini, kelihatannya gelap sekali. Ini sebenarnya sudah hampir jam 8. Matahari juga bersinar sangat cerah di bawah sana, tapi trek ini gelap atau rimbun ya, tertutup oleh rimbunya semak belukar ini sehingga terkesan singup gitu ya. Ini jalur ini belum lama dilewati oleh banyak orang. Ini banyak rumput-rumput yang belum lama terinjak nanti ya. Dan setelah kurang lebih 20 menit berjalan dari Basecamp dengan jalan yang santai, kita sampai di pos 1. Pos 1 itu namanya Pos Bagong, Dalan Kendit, Sabana Brenggolo Sewu. Ini kalau kita dekati, di atas pos 1 nanti ada pos 2, pos 3, kemudian Tugu Batas dan camp area. Baru kita akan sampai di puncak. Ini vegetasinya juga sudah mulai berubah. Di bawah kita itu semak belukar, sedangkan di sana ya, di atas kita nanti sesudah kita lewat pos 1 nanti didominasi oleh pohon pinus ya. Pohon pinus dan belukar tetap ada, tapi dominan pohon pinus dengan keadaan jalur yang menanjak terjal. Beberapa pohon pakis juga masih ada di sini.
Ini pohon pakis ini kan termasuk cukup langka ya. Ini bonus mungkin ya, ini datar. Jadi kalau melihat tadi dari pos 1 kelihatannya kita akan naik terjal, ternyata ini malah bonus ya. Kita turun sebentar, terus ini ada dataran ya. Kita ikuti saja. Coba nanti seperti apa untuk jalur-jalur berikutnya. Ini pohon-pohon pinus ini juga kelihatannya sudah sangat tua ini. Pos 2 itu namanya Petruk Betengan ya. Jaraknya 350 meter dari pos 1, dan kita menuju ke pos 3 nanti kurang lebih 300 meter lagi. Kita belum tahu jalurnya seperti apa, tapi yang jelas kita akan banyak melewati hutan-hutan pinus yang kurang lebih mirip dengan Gunung Andong. Cuman bedanya kalau Gunung Andong itu jalurnya sangat familiar, karena memang sebagai gunung sejuta umat itu hampir setiap hari di sana itu banyak pendaki. Sedangkan kalau kita di Gunung Telomoyo via Basecamp Arsal ini atau Basecamp Trekking ini masih jarang yang tahu. Nanti sesudah melihat videonya Gondes Petualang Tua ini mudah-mudahan segera pada tahu ya dan mencoba jalur ini. Ternyata di atas pos 2 ini masih banyak tanaman kopi ya. Di sela-sela pinus itu masih banyak tanaman kopi. Malah ini ada jejak-jejak petani, orang mencari rumput ya. Ini topinya khas mencari rumput. Dan ini banyak tanaman kopi yang belum berbuah. Di antara pohon pinus yang cukup rapat dan mirip dengan situasi di Gunung Andong. Cuma di sini belukarnya lebih rapat. Dan jalurnya juga lebih alami karena masih jarang dilewati orang-orang. Ini kalau kita perhatikan, ini jalur ini seperti habis dibersihkan. Ini rumput-rumput juga, atau belukar ya tepatnya, baru saja dipotong. Ini dibersihkan, dan tadi juga kita nemu beberapa patok menandakan bahwa belum lama ini atau kemarin mungkin ada kegiatan di jalur ini. Coba nanti kita terus ke atas, barangkali ada yang bisa kita tanya. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit dari pos 2, kita sampai di pos 3 Gareng. Nanti kita ke Tugu Batas kurang lebih 400 meter, baru kita akan sampai di camp area. Ini di pos 3 ini sudah mulai sangat terbuka view-nya. Di sana Gunung Merbabu tampak jelas sekali. Terus di sana tadi Gunung Andong ya juga kelihatan cerah. Kira-kira 10 menit dari pos 3 tadi kita kembali akan melewati semak-semak belukar yang cukup rapat, tapi areanya sudah terbuka. Jadi maksudnya matahari itu sudah bisa menembus. Ini juga tidak terlalu terjal ya, seperti kita berjalan di kebun Pak Tani di bawah gitu ya. Cuman belukarnya rapat, dan jalannya pun atau treknya juga cenderung licin, karena kalau tidak salah ini kemarin habis hujan. Nah, ini kita sudah benar-benar area yang terbuka. Tuh Gunung Andong kelihatan di sebelah sana, Gunung Andong. Di sana Gunung Merbabu terhalang oleh pohon-pohon, dan sebelah timur sana perkotaan di sekitar Bawen, Ungaran, Salatiga dan sekitarnya. Kesimpulan saya sudah hampir 100% benar teman-teman. Ini semakin menegaskan bahwa memang ada kegiatan pembersihan jalur. Rumput-rumput tampak belum lama dipangkas, bahkan menggunakan mesin potong kalau tidak salah ya. Ini ada sisa
Pertalite di sini ya botolnya. Wah, ini bahaya sekali ini kalau ada orang iseng itu dibakar, nanti akan ini luas sekali area yang dibabat ini. Kelihatannya belum lama ini. Dan teman-teman kalau di sini saya sarankan untuk hati-hati ya, karena di sebelah sana jurangnya sangat dalam sekali dan banyak kabutnya mulai naik dari pos 3 naik ya, itu dipastikan jalurnya sangat landai. Kalau naik sebelah kanan kita jurang yang sangat dalam teman-teman, jadi tetap harus fokus karena jalurnya landai, jangan terus bersendal guro gitu ya, tetap fokus. Sebelah kanan jurang dan ilalang di sini itu cukup panjang sehingga kalau kita lalai bisa menjerat kaki, kemudian kita jatuh, kita bisa saja masuk ke jurang yang sangat dalam di bawah sana. Nah, itu Tugu Batas, dan kita akan memasuki hutan lagi, cukup rapat. Ini, oh betul, ini Tugu Batas. Jadi dari pos 3 ke Tugu Batas tadi jalurnya sangat landai, dan kita akan memasuki hutan kembali. Halo Pak, udah turun Pak? Ya. Naik kemarin ya? Ya, tadi pagi jam 3. Oh jam 3. Ngecamp? Oh enggak ya, jam 3 ya. Masih ada orang di atas? Banyak. Banyak nggih. Nggih. Masih banyak. Ya, monggo. Nggih, monggo. Oke. Dari mana ini? Semarang. Oh Semarang. Oleh-oleh tinggal gini Mas. Oleh tinggal sini, Pak. Nah, itu kesek ngono. Kesek, Pak. Ya mari. Hanya kurang lebih 5 menit dari Tugu Batas tadi kita sampai di ini ya, pemberitahuan bahwa kita sampai di atau akan melewati tanjakan Katersnan Memayu Hayuning Bawono. Di atas pos 3 itu memang tanjakan terakhir menuju puncak mungkin ya. Kelihatan sekali itu ada 2 cewek yang sedang turun. Ini kita sampai di tanjakan Katersnan nih Mbak ya. Iya. Di atas ada apa Mbak? Ada apa ya? Ada apa ya, nggak tahu. Ada apa? Ada orangnya. Oh dari mana tuh ini? Dari Salatiga. Salatiga mana? Muncul. Oh muncul. Oh Iya. iya. Udah turun ya ini ya? Iya udah. Oh iya, hati-hati ya. mari, Makanya Mbak. nanti Iya. syukur-syukur saya dikasih snacknya. Nah, hati-hati. Kita mungkin akan segera sampai di camp area. Sekarang menuju ke puncak. Nih dari samping tulisan ini kita menyusuri jalan kecil ini dengan semak-semak belukar yang sangat tebal ya. Kalau teman-teman mendengar sayup-sayup suara klakson mobil itu dari puncak Tugu itu teman-teman. Jadi sebentar kan ada suara klakson mobil. Itu jeep wisata yang dari Dalangan menuju ke puncak. Sebenarnya cukup jauh jaraknya dari tempat saya ini, tapi nanti coba kita lihat ya, mungkin dari puncak Via Arsalnya nanti kelihatan. Ini rumputnya sangat tebal ya, dan baru saja dipangkas kemarin mungkin ini. Ada pemangkasan di sana sini, tapi kita tidak melihat para pemangkasnya. Hanya tadi kita lihat ada sebotol Pertalite. Ini terus kita naik dari Sunrise Camp tadi menuju ke puncaknya. Jalurnya tidak terlalu terjal dan rumput-rumput yang sangat tinggi dan tebal. Kita tetap harus berhati-hati karena rumput-rumput ini bisa menjerat sepatu kita. Kota-kota di bawah yang juga bisa kita saksikan kalau kita via Dalangan lewat jalan aspal itu base camp Dalangannya. Itu beberapa
jeep juga sedang parkir di sebelah sana, sedangkan saya berada di atas camp area jalur via Arsal. Ini perjalanan menuju ke puncak. Ramai sekali ini. Dari mana ini? Oh, dari Solo. Wah, rombongan besar ya. Kayak apa tadi pagi naiknya? Pagi Pak. Oh, tadi pagi ya. Hati-hati ya. Hati-hati ndrojok jalan nih. Masih jauh puncaknya ini. Yang ini, puncak ini. Dikit lagi ya. Dikit lagi. Oh ya, siap. Terima kasih. 5 menit lagi. Oh, 5 menit saja. Hanya 5 menit saja nggih. Nggak sampai Pak. Oh, udah sampai malahan. Bentar lagi. Kalau udah sampai ayo naik lagi yo. Temani saya. Mari Pak. Mari. Teman-teman, kita berada di puncak Gunung Telomoyo, puncak Ismoyo, yaitu puncak Telomoyo via Arsal. Kalau kita trekking, full trekking, dan yang samar-samar di balik kabut itu adalah jalur menuju ke puncak Telomoyo via Dalangan dengan sepeda motor. Karena ini hari Minggu, itu lalu lalang sepeda motor juga cukup padat ya. Dan puncak Tugunya di sebelah sana. Sebelah sana sayang tertutup kabut ya. Saya berada di puncak Ismoyo. Ini kita putar puncak Ismoyonya di sana dengan Tugunya yang belum lama dibangun. Nah, itu Tugunya. Jadi dari puncak Ismoyo tadi kita menyusuri, ada jalan menuju Tugunya ya, Tugu Ismoyonya. Dan inilah penampakan Tugu yang saya maksud. Mungkin ke depan Tugu ini akan diberi nama Tugu Ismoyo, tapi mungkin loh ya, karena memang belum ada namanya sampai saat ini. Terus kalau pertanyaannya apakah dari puncak Ismoyo ini kita bisa ke puncak Tower? Jawabannya bisa, cuman jalurnya sangat terjal. Ini dari puncak Ismoyo ini kita turun, nanti ada makam, terus kita menanjak sangat terjal, kira-kira ya mungkin setengah jam ya kalau dijalani. Maka kita akan sampai di puncak Tower yang banyak warung ya, banyak lapak di sana dan banyak pengunjung juga di sana. Dan Juni ya, akhir Juni kemarin viral mencapai rekor katanya untuk jumlah pengunjung, tapi mereka naik via Dalangan, naik jeep atau naik motor bisa sampai di sana. Sedangkan saya ini berada di puncak Telomoyo juga, tapi via trekking, via jalur Arsal. Jadi puncaknya beda. Dalam perjalanan turun, saya bertemu dengan serombongan pendaki yang ditugaskan untuk merawat jalur, membersihkan, dan juga melakukan penanaman bibit di sekitar pos 3 dan pos 2. Aktivis ya Mas ya, aktivis lingkungan yang melakukan pembersihan jalur dan penanaman bibit di sekitar pos 2. Salah satu teman kita nyangkol turun nih jero. Mas ana sing ngerti kenapa kok jenenge kok kaya Gareng Petruk napa Mas? Dan ini garengnya. Lah iya. Porternya juga gareng ini. Porternya. Gareng gitu. Oh, porternya gareng. Pertama yang babat alas itu Pak, namanya Oh. Gareng. Mas Oh. Gareng. Berapa tahun yang lalu babat alas sih? 5 tahun ada? Wah, lebih. Pak. 2000 berapa? 16. 16. Oh. Setelah berbasa-basi sebentar dengan mereka, akhirnya saya putuskan untuk ikut bergabung untuk membantu penanaman bibit mahoni di sekitar pos 3 dan pos 2. Ini teman-teman, kita ikut giat tanam pohon di Gunung Telomoyo via Arsal. Kita harus menanam dengan cara yang benar. Ini karena rombongan ada sebagian yang sudah membuat lubang-lubang untuk tempat bibit mahoni. Kemudian setelah kita atur sedemikian rupa sehingga tampak kokoh, kita kasih penguat dengan bambu dan kita ikat ini ya. Kalau bibitnya masih berada di dalam plastik, plastiknya juga harus dibuka dulu. Plastiknya dibuka dan jangan dibuang di lokasi, plastiknya dibawa turun lagi, karena plastik itu sulit terurai di alam, butuh waktu yang ratusan tahun.